Selamat sore nih, lagi pada sibuk kelihatannya mau ujian nih ya? Enggak, cuma baca-baca buku. Oh, baca buku apa nih? Kalau saya ini baca buku dari Pak Julius Tahija tentang melintas cakrawala. Wah, luar biasa. Iya, terus dia di salah satu kutipan ini ada yang bilang, kalau misalkan hormati aturan tapi siaplah mengubahnya. Luar biasa. Saya mau tanya ke Bapak, Pak. Sebelumnya, Bapak ini mantan presiden direktur dari PT Chevron ya, Pak ya? Iya, saya sebagai pernah ditugaskan lah ya, kalau istilah saya itu pembantu umum gitu ya. Pembantu umum tapi jabatannya presiden direktur PT Chevron Pacific Indonesia gitu. Kalau menurut Bapak tentang kutipan ini bagaimana, Pak? Hormati aturannya tapi siaplah mengubahnya tuh bagaimana kalau dari Bapak? Satu hal itu menurut saya sesuatu yang wajib dilakukan. Jadi kalau istilahnya itu ya, kalau kita mau betul-betul berjalan dengan baik lah ya, jadi aturan-aturan yang ada ya harus kita ikutin gitu ya. Sama seperti kita lah, kayak nggak usah jauh-jauh di tengah-tengah keluarga lah. Jadi apa-apa kan harus berbagi juga ya. Paling enggak misalnya mandi lah. Ya, kalau untuk kamar mandi coba kalau kita nggak punya aturan siapa yang apalagi kalau masih dalam masa-masa sekolah atau kuliah seperti kami, saya dibesarkan orang tua saya, kami 8 orang, satu keluarga, kamar mandinya cuma satu. Nah, perlu dibikin aturan kan? Nah, kalau enggak 8 ini berkelahi terus gitu. Nah, itu secara sederhana kita mulai bahwa walaupun tidak harus ditulis ya misalnya, sesederhana itu, dan dengan itu tentu kita menjadi lebih mudah ya untuk memudahkan kita sebetulnya. Aturan itu bukan mempersulit, tapi memudahkan kita. Kalau teman-teman sendiri gimana pendapatnya tentang aturan tuh? Kata-kata itu tadi. Kalau menurut saya ada beberapa aturan yang mungkin apalagi untuk saya gitu yang generasi saat ini Gen Z itu banyak yang kadang kurang masuk gitu di saya. Kayak kemarin sempat ramai juga kan Pak kasus ada siswa SMP atau SMA gitu yang membakar sekolahnya karena dia dibully sama teman-temannya, bahkan gurunya sendiri gitu. Menurut saya di Indonesia ini banyak sekolah-sekolah yang masih fokus sama kayak misalkan rambut, pakaian gitu, tapi tidak berfokus sama mental dan pendidikan anak-anak tersebut. Jadi kalau dari kutipannya Pak Julius Tahija itu ikuti aturannya, siap untuk mengubahnya. Menurut saya generasi saat ini tuh tugasnya untuk mengubah hal itu sih Pak gitu. Kayak kita nggak usah lah berfokus sama penampilan karena what matter the most itu yang ada di dalamnya gitu sih. Luar biasa, luar biasa. Nah, di situ kalau kita lihat kan kembali ke kita bicara aturan tadi lah ya. Jadi satu yang kita lihat memang perkembangan zaman kan menuntut aturan itu harus ikut disesuaikan. Tetapi ada aturan seperti tadi lah. Ada aturan yang walaupun tidak tertulis lah, misalnya yang dalam konteks etika lah. Ngebully teman itu boleh nggak? Tidak. Nah, itu. Siapa yang ngajarin kita nggak boleh ngebully teman? Nggak ada. Nggak ada kan? Tapi itu karena kita sudah ditanamkan dalam nurani kita kan. Seperti itu. Jadi nah pertanyaannya, mengapa masih ada orang ngebully temannya gitu? Padahal temannya loh. Kalau ngebully musuh mungkin lebih bisa masuk akal ya. Tapi temannya apalagi satu kelas gitu ya. Itu. Nah, mengapa itu terjadi? Menurut teman-teman bisa kenapa itu terjadi? Silakan. Apa pengalaman lah atau mungkin pernah dibully gitu? Mungkin kalau misalkan kenapa bisa ada pembulian, kalau menurut saya tuh kurang baiknya didikan waktu dia masih kecil atau kurangnya didikan dari keluarga gitu. Masih kurangnya rasa hati nuraninya tuh masih kurang gitu, etikanya juga masih kurang, integritasnya juga masih kurang. Kalau menurut saya agar pembulian kayak gitu udah nggak ada lagi, lebih baik sih kalau sedari kecil diajarin dari lingkungan sekitarnya, itu diajarin tentang etika, hati nurani, tata krama, dan yang paling penting diajarkan tentang integritas. Ya, bagus sekali. Jadi kembali
bagaimana kita, ayo kita lihat diri kita masing-masing ya. Ayo kita bayangkan lagi waktu kita kecil gitu. Bagaimana orang tua kita membesarkan kita. Ada nggak orang tua kita yang mengajarkan kita supaya mencuri? Enggak. Gitu. Ada nggak orang tua kita mengajarkan kita supaya mencontek gitu? Supaya naik kelas gitu? Enggak kan? Tapi yang diajarkan adalah kebaikan-kebaikan kan? Nah di situ betul sekali. Nah kembali kita harus kembali ke naturnya ya, ke alamnya, bahwa kita adalah manusia yang dibesarkan, manusia yang punya nurani ya. Kalau kita tahu bahwa yang membedakan manusia makhluk hidup dengan makhluk hidup lain, kita adalah nurani dan akal kan gitu. Itu yang membedakan gitu. Nah itu ayo kita, ayolah kita cerita, berbagi apa yang tadi disentuh tentang integritas lah ya, misalnya tantangan apa yang kita miliki gitu kan sama-sama. Kalau seperti saya, seperti yang saya alami adalah bagaimana kita hadapi sehari-hari aja. Coba ini pada bawa sepeda motor nggak? Saya Bang. Bawa sepeda motor. Ada yang udah bawa mobil, mengemudikan mobil? Bisa? Saya. Oke, bawa mobil gitu. Iya. Coba ngaku jujur nih, kalau naik sepeda motor, kalau ada lampu merah atau gimana nih? Ini pengakuan dosa mungkin. Kalau sepeda motor mungkin yang agak sulit dilanggar itu di putar balik itu. Iya. Putar balik. Tapi kalau untuk lampu merah dan ada tanda dilarang belok, saya tidak belok. Tapi kalau udah lampu merah, ya berhenti gitu. Ya. Tapi kalau untuk putaran balik itu agak sulit gitu kalau buat motor. Gitu. Iya. Agak sulit buat nggak dilanggar. Jadi kalau begitu kita milih-milih ya. Jadi integritas itu dalam hal tertentu boleh dilakukan, harus dipatuhi, tapi dalam hal lain nggak usah dilakukan gitu ya. Enggak. Gimana nih? Gimana? Kan tadi kan kalau untuk lampu merah patuh, ya integritasnya bagus. Kalau untuk belok, tapi balik arah, putar arah bolehlah melanggar gitu kan. Gimana nih? Kalau menurut saya mungkin lebih ke sistemnya itu masih kurang baik, makanya banyak kendaraan yang masih ngelanggar dan merasa sebenarnya itu tuh bisa nggak terjadi kalau caranya tuh nggak seperti itu gitu. Nah makanya ada beberapa kasusnya motor akhirnya memilih untuk melanggar putar balikan tersebut gitu Pak. Soalnya kalau di wilayah kampus kita itu kan paling terkenal macet gitu. Jadi putaran balik kan di mana-mana gitu kan. Sedangkan beberapa hari ini baru ditutup gitu kan. Dan diberlakukan lampu merah juga di situ. Nah, menurut saya itu sebenarnya mungkin kalau menurut saya ya Pak, itu kurang tepat gitu. Mungkin kalau lampu merah nggak apa-apa, nggak usah diadain aja. Tapi kalau putaran balik ditutup sehingga nggak macet di depan kampus gitu Pak, kalau menurut saya. Nah, ayo. Jadi saya mensense yang salah aturannya gitu ya. Iya. Nah, yang mensense gitu kan. Iya. Nah, ayo kita bawa ke makna integritas yang kita sedang bahas. Bisa nggak kita kontrol aturan itu? Bisa nggak kita kendalikan aturan itu? Bisa kalau jadi pemimpin. Kalau saat inilah, Kalau saat sekarang ini, bisa nggak saya dengan adik-adik semua bisa nggak mengendalikan aturan itu? Dilarang belok apa? Kita nggak punya kontrol kan? Yang bisa kita kendalikan apa? diri sendiri. Gitu kan? Respons kita yang bisa kita kendalikan. Nah sekarang kalau kita kembali ke makna integritas, satu yang selain integritas sebagai sebuah definisi, integritas itu juga perlu dijalankan secara konsisten. Itu tuntutannya memang begitu. Kadang-kadang kita menjadi merasa dikalahkan gitu. Kita yang patuh, kita yang menjaga kejujuran, kita yang menjaga kebenaran, rasanya menjadi yang tertinggal gitu. Saya pakai kata rasanya loh. Tapi ini semua kalau menurut pendapat saya ini seperti maraton. Bukan hanya sampai lulus kuliah. Sekarang udah tahun keberapa sekarang?
Kita di semester akhir. Semester terakhir, mudah-mudahan langsung lulus nih ya. Amin. Nah, bukan hanya sampai lulus kuliah, tetapi sampai nanti berkecimpung di masyarakat, berkeluarga, ada waktunya akhirnya membesarkan anak-anak. Bagaimana kita membesarkan anak kita? Kalau kita sendiri nyolong gitu. Akhirnya maaf aja saya nyolong gitu ya. Saya besarkan anak saya ajarin anak saya nggak boleh nyolong gitu. Jadi di balik sana saya Albert yang nyolong menghadap ke anak saya Albert yang jujur gitu kan. Boleh nggak gitu? Nah itu. Nah itu yang kembali konsistensi itu sangat-sangat penting. Jadi konsisten dalam arti jadilah kita sebagai individu, kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi, kita sebagai anak orang tua kita sebagai anggota sebuah perkumpulan, apakah di masjid atau kita sebagai anggota pertemanan seperti ini, jadilah tetap sebagai misalnya Caca ya. Caca yang ada di sini adalah Caca yang ada di tengah-tengah keluarga, adalah Caca yang ada di tengah-tengah perkumpulan remaja pemuda-pemudi masjid, adalah Caca konsisten, bukan berbeda. Nanti kalau sudah berkeluarga adalah Caca seorang ibu yang juga Caca yang istilahnya otentik. Dimanapun kita berada, kita adalah kita. Bukan saya nggak nuntut kita menjadi sempurna. Bukan, kita manusia yang jauh dari sempurna, tetapi yang bisa kita coba bangun adalah bagaimana kita tetap otentik dalam hal integritas, kita tetap konsisten menjalankannya. Jadi mungkin udah pernah dengar, walaupun tidak ada yang melihat, kalau di dalam belok tengah malam ya tunggu aja, lampunya merah tunggu aja ya, sebab kita nggak tahu kapan mobil lain lewat tiba-tiba tabrakan, kita yang celaka gitu. Bahkan kita udah patuh pun kita bisa tetap ditabrak kan kalau orang lain melanggar. Artinya walaupun kita sudah benar tetap harus hati-hati. Nah itu, jadi itu satu yang kita lihat. Apalagi cerita kita ini udah ayo. Pertanyaan apa yang dipunyai? Ayo silakan. Mungkin kalau ngomong-ngomong tentang melanggar aturan, terus tadi juga kita udah bahas tentang pembulian. Akhir-akhir ini ada satu kasus yang relate dengan obrolan kita, yaitu kalau masih pada ingat waktu itu ada kasus tentang anak pejabat yang membuli temannya karena kesalahpahaman sampai kepala temannya ditendang lah pakai kakinya. Beliau juga kayak berperilaku tidak sesuai dengan umurnya. Itu menurut Bapak dan tanggapan Bapak mengenai hal tersebut bagaimana ya Pak? Ya, jadi sangat disayangkan ya bahwa peristiwa itu bisa terjadi ya. Kalau saya sendiri melihat, kalau kita lihat dari aspek pendidikan lah ya. Jadi memang banyak masih yang harus kita lakukan sebagai orang tua ya. Jadi dalam hal ini kembali yang tadi kita bilang bahwa pendidikan tentang bagaimana berperilaku yang baik dan benar itu, termasuk bagaimana berintegritas itu dilakukan dari sejak kita masih kanak-kanak. Nah sekarang yang menjadi tantangan kita saat ini adalah mungkin orang tua nggak punya waktu yang cukup untuk mengisi. Nah berarti kita bisa salahkan dong orang tuanya yang salah gitu. Enggak juga ya. Nah lalu kalau kita lihat sebetulnya kalau kita gali kita masing-masing gitu, kita punya kesempatan untuk berefleksi masing-masing. Walaupun orang tua kita tidak menyampaikan ke kita, paling tidak orang lain kan ada mengingatkan kita juga. Jadi ada suatu perkataan yang sering mungkin kita dengar, untuk mendidik seorang anak, untuk mengajar seorang anak hanya dibutuhkan seorang guru supaya pinter ya, pinter matematik. Tetapi untuk mendidik seorang anak diperlukan orang satu kampung, ya kan? Karena selain orang tua, tetangga juga, ya kan? Di tempat kita sekolah, guru-guru kita juga, orang kakek kita, saudara-saudara kita. Nah pertanyaannya, apakah kita dengar didikan itu? Nah itu kembali pertanyaannya di situ kan. Nah di sini memang untuk anak-anak yang masih dini memang sulit untuk mendidik
dan di situ perlu ada pengawalan. Nah inilah sekaligus menjadi tantangan kita ke depan ya, bagaimana mendidik anak-anak kita supaya bisa bersikap sebagaimana mestinya seperti usianya. Itu. Nah yang kedua mungkin di situ yang kita lihat bahwa bagaimana seorang anak dengan usia seperti itu gitu ya. Kalau kita berefleksi, bagaimana seorang anak dengan usia seperti itu sudah bertingkah laku, sudah bersikap seolah-olah dia pejabat itu sendiri misalnya. Ya, menurut nah di sini kembali peran orang tua. Nah di sini orang tua haruslah mendidik anak. Kalau buat saya seperti ini, untuk prinsipnya gini, semakin tinggi sebuah pohon, anginnya makin keras ya. Artinya apa coba? Kalau anginnya makin keras, makin banyak cobaan. Supaya pohon itu bisa kokoh, apa yang harus terjadi di dalam? Akarnya harus kuat. Jadi yang kita lihat kan pohonnya semakin tinggi, tapi kita nggak pernah lihat akarnya makin dalam gitu kan. Nah itu yang harus kita sadari menurut saya. Sama buat kita semua, khususnya generasi muda, semakin tinggi ilmu adik-adik, semakin tinggi jabatannya, pastikan akarnya ke dalam makin kuat. Karena godaannya makin luar biasa. Nah, peristiwa yang terjadi itu akarnya nggak kuat, tapi dia sudah mendapatkan suatu kesempatan, misalnya diberikan sesuatu yang di mana dia belum mengakar kuat sehingga dia menyalahgunakan apa yang dia sedang pegang gitu ya. Itu sebetulnya. Jadi kalau saya melihat bagaimana kita, pelajarannya aja lah, kita tidak sedang menghakimi dia ya, tetapi pelajaran yang kita tangkap bahwa dia dengan usia sebelia itu belum kuat akarnya, tetapi sudah mendapatkan fasilitas seperti itu gitu ya. Nah di situ terjadilah yang terjadi. Nah sekarang pelajaran yang kita dapat, ayo yang bisa kita gunakan adalah kita nggak bisa menjudge dia, tapi pelajarannya adalah ayo yang bisa kita petik, semakin tinggi apapun yang kita lakukan semakin kuatlah kita mengakar. Itu silakan. Nah inilah untuk generasi apa sekarang milenial atau Z ya, sekarang Z itu ada dua pilihan. Kita membangun dengan belajar dengan suatu proses yang berkelanjutan, atau kita pengen cepat instan, dapat hasilnya gitu ya. Nah ada memang yang instan, beli lotre gitu ya, instan hasilnya, tetapi seberapa beruntung kita. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang dalam jangka panjang, bangunlah. Kenapa adik-adik semua kuliah, sekolah? Itu merupakan suatu proses untuk membangun masa depan kan, itu mempersiapkan diri kita gitu. Kok jadi kau? Apa lagi cerita kita? Ya. Paling begini sih Pak, kalau misalkan itu kan ini tragedinya tuh sudah terjadi. Jadi maksudnya kalaupun kita mau ngebenahin lagi, mungkin di umur dia yang segitu akan sulit gitu kan Pak untuk dirubah pola pikirnya, sikapnya. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar orang tersebut tuh bisa menjadi diri yang lebih baik gitu mungkin Pak. Dan kira-kira dari Bapak ada buku atau bacaan yang mungkin bisa dibaca para generasi sekarang dalam hal menegakkan integritas diri dan sebagainya gitu Pak. Ya, jadi satu mungkin kita lihat saya selalu memposisikan tidak dalam posisi untuk menghakimi gitu ya. Peristiwa yang terjadi itu kita sesalkan terjadi, itu yang pertama. Yang kedua bahwa apapun peristiwa selalu ayo mari kita coba lihat apa yang bisa kita petik pelajarannya gitu ya. Saya selalu saya akan sarankan apapun peristiwa itu gitu ya, dan kalau kita baca suatu what's in it for me dalam arti positif, apa yang bisa saya petik gitu ya, itu jadi saran saya selalu begitu. Nah kemudian dan
kita harus menghindari kita mengharapkan mudah-mudahan buat yang bersangkutan ini menjadi point of return gitu ya. Yang selama ini seperti itu pelajaran pahit kan, ada kemungkinan yang bersangkutan kan di penjara. Mudah-mudahan kita kan mengharapkan yang bersangkutan menjadi point of return untuk membangun kehidupan yang baru. Harapan kita. Nah itu jadi pelajarannya buat kita, jangan sampai kita terbentur baru kita ngerti. Itu pelajarannya kan. Mumpung kita punya kesempatan untuk memperbaiki, jangan sampai terbentur, ayo kita perbaiki. Kalau tentang buku ya terus terang saya tentang tidak ada spesifik buku yang saya pelajari dalam arti satu yang saya baca berulang-ulang adalah buku Pak Yudi Stahia. Jadi di beberapa cerita-cerita juga kayak di majalah atau di koran gitu ya. Itu saya selalu tercenung kalau ada cerita-cerita yang dan tidak pernah saya bosan membacanya. Misalnya seperti yang saya baca di koran Kompas beberapa waktu yang lalu ya, tentang Profesor Sumantri Brojonegoro. Beliau adalah pernah menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pernah jadi Menteri Pendidikan. Dan di situ cerita yang saya tangkap, yang cerita adalah salah satu anak beliau, Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Beliau menceritakan bahwa ayahnya mendidik anak-anaknya, Profesor Sumantri ini mendidik anak-anaknya bahwa yang pejabat itu dia, anak-anaknya bukan pejabat. Jadi fasilitas pejabatnya hanya dia yang pakai, anak-anaknya nggak boleh. Nah itu salah satu contoh ya. Nah satu kalau kita gali sebetulnya setiap kita, saya dibesarkan di dalam lingkungan pendidikan agama yang Nasrani Kristen. Nah terus terang di situ saya tidak pernah kehabisan bahan bacaan dari kitab suci yang kita miliki gitu. Saya yakin juga agama apapun itu, dan itu terus dari apa yang saya lihat yang membatasi kita untuk mampu memahami adalah diri kita sendiri. Nah di situ, tetapi kitab suci itu sendiri sangat dalam isinya gitu. Nah itu jangan pernah berhenti. Saya bukan berarti terus menerus ya, tetapi terus kita maknai. Jadi ini menjadi kombinasi yang sangat baik loh. Sumber kebenaran itu sendiri dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, saya sendiri membaca buku secara teratur ya. Jadi yang saya baca baru-baru ini misalnya ada buku yang menyangkut juga tentang ada hubungannya tentang integritas. Itu karangan seorang profesor Harvard, Francis Frey. Bukunya Unleash judulnya. Di situ dijelaskan bagaimana salah satu komponen yang dia sampaikan bahwa integritas itu ujung-ujungnya membangun trust. Ya, membangun trust itu ujung-ujungnya. Integritas itu jadi kalau kita bisa dipercaya, kalau kita berintegritas kita bisa dipercaya. Jadi di situ dia tunjukkan ada segitiga, segitiga yang titik-titiknya itu yang di atas itu disebut authenticity, menjadi otentik. Makanya kembali yang saya katakan tadi, kita adalah orang yang otentik. Tunjukkan dirimu sebagai dirimu, bukan Raisa yang penyanyi itu loh. Raisa adalah Raisa yang saya kenal ini, bukan penyanyi itu. Nah, jadi itu tunjukkan dirimu sebagai dirimu. Yang kedua disebut logiknya. Logiknya itu adalah bahwa kita itu bisa dipercaya kalau kita kompeten. Ya kan? Percaya nggak? Saya nggak punya pengalaman pilot, tiba-tiba misalnya adik-adik naik ke pesawat yang dilihat saya yang duduk di kursi pilot. Takut pasti langsung turun lagi kan? Logikanya jalan, nggak percaya aku dengan ini gitu kan. Yang ketiga empati. Jadi di dalam kaki segitiga itu otentik, logik dan empati. Nah empati itu adalah kita harus orang yang mempercayai kita bisa merasakan bahwa bisa menyadari bahwa kita merasakan apa yang dia rasakan. Dia percaya bahwa
dengan mempercayai Raisa, saya yakin Raisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, itu salah satu buku yang saya baca baru-baru ini ya, dan kembali silakan cari, tidak ada satu yang saya rekomendasikan ya, silakan cari, dan intinya banyak orang baca buku terus terang, tetapi nggak hanya lewat begitu saja. Aku selesai baca buku gitu. Tapi apa yang dia dapatkan, yang paling penting buat saya apa yang kita dapatkan dari buku itu, pelajaran apa yang bisa kita terapkan gitu. Silakan cerita apa lagi, silakan. Saya mau nanya nih Pak, kan banyak yang bilang generasi sekarang itu susah untuk dididik gitu Pak. Menurut Bapak tuh baiknya tuh gimana gitu Pak menyikapi, apalagi generasi sekarang tuh ada istilah tadi saya baru belajar sama Lutfiah, namanya strawberry generation. Jadi dimana sebenarnya orang-orangnya tuh kreatif, melek teknologi, tapi mentalnya lemah Pak gitu. Jadi kalau misalkan dikasih pressure sedikit dia langsung ngedown pergi gitu Pak. Menurut Bapak gimana cara mendidik mereka dengan baik, itu mengarahkan lah gitu. Ya, jadi kalau pandangan saya sih, saya mengalami hal yang sama. Saya di tengah-tengah gereja kami, kita orang yang sebaya saya, pandangannya seperti itu. Susah mendidik anak-anak muda sekarang, generasi sekarang. Saya katakan, menurut saya tidak. Kita yang tidak tahu bagaimana mendidik mereka. Jadi generasi milenial, generasi Z, mengapa disebutkan begitu kan, secara sains kan ada latar belakangnya, kan ada karakternya. Jadi kalau kita mendidik orang tidak sesuai dengan keberadaannya, menurut saya salah gitu kan. Menurut saya yang tidak tahu bagaimana mendidik generasi sekarang. Nah sekarang ada kecenderungan saya sebut kita yang sok tahu gitu kan. Nah kalau ada orang mulai mengatakan kami dulu, nah itu bahaya tuh menurut saya. Karena dia hidup di masa lalu kan. Nah tetapi haruslah kita lihat bagaimana kondisi sekarang, apa yang dibutuhkan. Menurut saya saya masih belajar terus terang. Saya belajar tentang generasi sekarang, bagaimana pola pikirnya yang pertama, bagaimana cara belajarnya. Saya kasih contoh misalnya, ada pertentangan antara saya dengan teman. Ada teman yang sangat keras, menurut dia game itu merusak anaknya. Yang saya alami, game yang digunakan secara produktif malah membantu anak untuk berkreasi. Itu dua, kita bicara game yang sama loh. Nah itulah realita yang kita hadapi. Menurut saya kita yang lebih tua yang harusnya menyadari bahwa kita harus belajar lebih banyak lagi bagaimana mendidik anak. Kalau kita nggak tahu, kita bisa tanya, berkonsultasi ya gitu ya. Nah di situ jadi kalau menurut saya memang diperlukan cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk mendidik satu generasi dengan generasi berikutnya. Itu aja sih menurut saya. Oke, luar biasa. Akhirnya kita sampai juga di penghujung. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita siang sore hari ini bermanfaat buat adik-adik kami ya. Dan mudah-mudahan dan kita doakan supaya juga segera lulus. Amin. Bisa cenderung bisa terjun langsung di tengah masyarakat. Selamat sore. Terima kasih. Ngobrol. Iya.